Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Beberapa hari lalu sebagian umat Islam mendapatkan informasi ada seorang tokoh yang menyanyikan lagu, isinya lagu itu melarang kita menganggap Allah bersemayam di arsy. Lagu itu melarang kita menganggap Allah punya wajah, melarang kita menganggap Allah punya jari-jari. Dengan rasa hormat, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, saya ingin sedikit berkomentar. Menurut yang saya pahami, ustadz-ustadz, kiai-kiai sekarang ini banyak menginformasikan bahwa pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman Rasulullah bersama para sahabatnya itu menganggap bahwa Allah bersemayam di arsy. Allah punya wajah dengan dalil-dalil yang banyak. Dalilnya ini. Allah punya jari-jari. Informasi itu kan ghaib. Hal yang ghaib itu tidak boleh diyakini kecuali karena ada dalil yang jelas. Salah satu informasi yang saya tangkap berbelas-belas tahun yang lalu sampai sekarang, di antaranya kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini seorang ulama besar, ahli tafsir dan ahli sejarah dan ahli-ahli banyak. Beliau membahas dengan cukup detail dalam kitab itu. Salah satu bahasannya adalah Allah bersemayam di arsy, walaupun kita menganggap bahwa bersemayamnya Allah itu beda dengan duduknya raja di singgasananya. Wajahnya Allah tentu beda dengan wajahnya makhluknya. Tangannya Allah juga beda dengan tangan makhluknya. Jari-jarinya Allah beda dengan jari-jarinya makhluknya. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau kita menceritakan tangannya Allah, nggak boleh dengan menggambarkan tangannya Allah, nggak boleh dengan begitu, karena beda. Allah zatnya dan bagian-bagian yang dia informasikan tentang wajahnya, tangannya, makarnya, kan ada wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makar ya makar, nggak harus dijelaskan tipu dayanya Allah lebih baik dengan tipu dayanya manusia. Enggak, makar ya makar, nggak harus dijelaskan, kecuali kalau dalil itu menjelaskan dengan detail tentang eksistensi Allah itu. Ulama yang lain yang saya dengar dari banyak ulama sekarang banyak menulis kitab. Ulama sekarang banyak berceramah. Informasi mereka itu merujuk pada ulama besar yang dulu-dulu. Salah satunya Ibnu Abdul Aziz menulis kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, juga menjelaskan banyak hal tentang eksistensinya Allah, zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, nama-nama Allah, sifat kudrah dan iradahnya Allah, dijelaskan dengan detail di kitab-kitab beliau. Yang saya tahu juga banyak ulama sekarang menginformasikan penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama-tama itu insyaallah Imam Ahmad bin Hanbal atau ulama-ulama yang setara, seusia dengan beliau. Itu yang pertama-tama menjuluki kelompok atau komunitas ulama yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kok disebut begitu? Dalil-dalilnya banyak, landasannya banyak. Salah satu yang perlu saya sampaikan di sini adalah kelompok yang benar, firqah yang benar itu firqahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Seperti digambarkan di banyak hadis di antaranya khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu generasiku, lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Atau kalian semua berada di neraka kecuali satu kelompok. Siapa yang memegangi apa yang aku pegangi dan yang dipegangi oleh sahabat-sahabatku, dan banyak dalil yang lain, hadis yang lain. Nah, ulama sekelas Imam Ahmad bin Hambal itu mengklasifikasikan bahwa orang yang mengikuti, memahami sebagaimana yang diikuti oleh Rasulullah, para sahabatnya, itulah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah satu kelompok di antara 72 kelompok yang lain, yang mana kelompok-kelompok yang lain itu masuk neraka kecuali satu. Itu siapapun, dimanapun, kapanpun yang memegangi apa yang mereka pegangi, itulah yang disebut Taifah Mansurah atau Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena waktu itu banyak fitnah di usianya, masa-masa hidupnya Imam Ahmad bin Hambal itu banyak fitnah, terpaksa beliau menjuluki kelompok yang disebut Rasulullah sebagai kelompok satu-satunya kelompok yang masuk surga itu disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu banyak diikuti oleh banyak kelompok di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia ada yang mengaku saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin benar. Tapi orang lain di luar negeri yang tidak menyebut sebagai saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau mereka memegangi apa yang dipegangi oleh Rasulullah, para sahabatnya, itu juga termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah salat jamaah rahimakumullah, ini saya sampaikan sebagai pancingan agar kita nggak bosan-bosan untuk belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Kewajiban untuk kita adalah selalu menuntut ilmu. Sebagaimana yang saya sampaikan di pembukaan tadi, surat Ali Imran 79. Nggak layak seorang nabi, seorang yang mendapatkan ilmu, yang mendapatkan nubuwah, yang mendapatkan kerasulan, yang diutus oleh Allah terus mengajak manusia menjadi penyembah-penyembah nabi itu enggak, tetapi mengajak manusia menjadi generasi Rabbani. Siapa generasi Rabbani itu? Yang selalu belajar dan mengajarkan Alkitab. Nah, selalu kita harus selalu belajar, sering-sering belajar. Enggak hanya, oh saya sudah dulu di MI, habis itu enggak belajar lagi, enggak. Sampai meninggal dunia, tetap harus belajar. Dengan begitu, meskipun ada orang, tokoh sekali berapapun beliau, kalau berkata khilaf, kita bisa menyaring. Kita enggak perlu mengikuti beliau. Ya memang, semua manusia itu memiliki banyak kebenaran, tapi biasanya punya satu atau beberapa kekhilafan. Tetap kita hormat kepada beliau tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Saya sampaikan di sini perlu dikoreksi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'da. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di surat Al-Mujadilah ayat 11. Potongannya ada sedikit potongan ayat, yaitu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Oh, maaf, itu surat Fatir 28. Yang di Mujadilah, Al-Mujadilah sebelah sini, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat dengan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Kalau yang di surat Fatir tadi, yang takut kepada Allah hanyalah hamba-hambanya yang ulama, yang mempunyai ilmu. Maka kita mendapatkan pelajaran dari dua ayat ini, kita harus menempatkan diri kita sebagai ulama. Karena dengan dijuluki Allah sebagai ulama, kita boleh berharap menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dijuluki oleh Allah sebagai ulama, kita boleh berharap menjadi orang-orang yang mulia di sisinya, di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk itu.